Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat Al-Isra ayat 32 yang berkenaan dengan zina, yang dimana bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Tafsir surat Al-Isra ayat 32 terdapat beberapa poin. Yang pertama, jangan mendekati zina, yang mana bunyinya wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Allah Subhanahu wa taala melarang zina dengan larangan yang sangat keras. Jika banyak hal haram dilarang, zina bukan hanya dilarang, namun juga dilarang mendekatinya. Dalam melarang makan harta saudara secara zalim, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dalam melarang pengkhianatan, Allah juga berfirman yang artinya, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Demikian pula saat Allah melarang merendahkan orang lain, melarang mencela, dan melarang memanggil dengan panggilan yang buruk, Dia melarang perbuatan itu. Namun saat melarang zina, Dia tidak mengatakan janganlah kalian berzina, namun tapi melarang mendekatinya. Allah melarang hamba-hambanya berbuat zina, begitu pula mendekatinya dan melakukan hal-hal yang mendorong dan menyebabkan terjadinya perzinaan. Al-Quran melarang walau hanya mendekati perbuatan zina, dalam rangka untuk menunjukkan sikap kehati-hatian dan tindakan antisipatif yang lebih besar. Karenanya Islam menerapkan hukum untuk mencegah terjadinya zina. Islam melarang ikhtilah, campur baurnya antara pria dan wanita. Islam melarang khalwat, pria berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Islam melarang membuka aurat. Islam melarang pacaran. Islam mengajarkan untuk menjaga pandangan. Islam memotivasi para pemuda untuk segera menikah. Jangan dekati zina artinya segala sikap dan tingkah laku yang dapat membawa kepada zina janganlah dilakukan. Poin kedua dari Quran surat Al-Isra, keji dan jalan yang buruk, yang mana bunyinya innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, fahisya adalah perbuatan yang sangat keji, sedangkan sabila adalah jalan yang sangat buruk karena ia merupakan pelanggaran terhadap kehormatan yang mengakibatkan tercampur dan terputusnya nasab serta mengakibatkan kekacauan di masyarakat. Menurut Ibnu Katsir, fahisya adalah dosa yang besar dan salsabilah adalah hal yang paling buruk. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Umamah, pernah ada seorang pemuda datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia mengatakan, wahai Rasulullah, izinkanlah aku berbuat zina. Maka para sahabat yang hadir memusatkan pandangan ke arah pemuda itu dan menghardiknya, diam kamu. Namun Rasulullah tidak memarahi pemuda itu. Beliau justru bersabda, dekatkanlah ia kepadaku. Setelah pemuda itu mendekat, Rasulullah bersabda, duduklah. Pemuda itu pun duduk dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan terhadap ibumu? Pemuda itu menjawab, tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Maka Rasulullah bersabda, orang lain pun tidak suka hal itu dilakukan terhadap ibunya. Apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan terhadap anak perempuanmu? Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Orang lain pun tidak suka hal itu dilakukan terhadap anak perempuannya. Apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan terhadap saudara perempuanmu? Dia menjawab, tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Orang lain pun tidak suka hal itu dilakukan terhadap saudara perempuannya. Apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan terhadap ibumu?
Dia menjawab, tidak, demi Allah Rasulullah, semoga Allah menjadikan diriku tebusanmu. Rasulullah menjawab, bersabda, kemudian Rasulullah meletakkan tangannya ke dada pemuda itu seraya berdoa, ya Allah, ampunilah dosanya dan bersihkanlah hatinya serta peliharalah farjinya. Maka sejak saat itu pemuda tersebut tidak menoleh kepada perbuatan zina sedikit pun. Kandungan surat Al-Isra ayat 32, ada beberapa poin dalam kandungan surat Al-Isra ayat 32. Allah melarang, yang pertama, Allah melarang mendekati zina, bukan hanya melarang zina, seluruh perbuatan yang bisa menjadi sarana dan mendekatkan zina juga Allah melarangnya. Poin kedua, Islam adalah agama yang sangat memahami manusia sehingga ia mengutamakan tindakan preventif untuk menutup kerusakan. Larangan mendekati zina adalah tindakan preventif agar manusia tidak terjerumus ke perzinaan. Poin ketiga, zina adalah perbuatan yang sangat keji dan sangat buruk. Di antara keburukannya, ia merupakan pelanggaran terhadap kehormatan yang mengakibatkan tercampur dan terputusnya nasab serta mengakibatkan kekacauan masyarakat. Demikian penjelasan dari Quran surat Al-Isra ayat 32 beserta isi kandungannya. Demikian hanya yang saya bisa jelaskan seperti itu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan. Sekali lagi mohon maaf. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.